Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah. Hai, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya adik-adik yang ada di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Tentunya dong Kak, adik-adik sekolah minggu pasti sehat dan semangat Kak. Walaupun adik-adik sekolah minggu sekarang ini nggak bisa kumpul bersama ibadah di gereja, tapi tetap semangat, khususnya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk adik-adik yang ada di rumah, kita siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, dan terutama kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita mulai ibadah kita dengan menyanyi lagu pujian dari terbit matahari. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi, kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam persekutuan ibadah ini. Kami berterima kasih serta bersyukur karena Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus datang ke dunia ini hidup bersama kami. Penuhilah hati kami oleh Roh Kudus, supaya firman-Mu menjadi kehidupan kami, dan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dengarlah doa permohonan ini melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
masih tetap semangat dan bersukacita dalam memuji Tuhan? Ya Kak, tentunya semuanya tetap semangat ya. Seperti kakak, abang sekolah minggu yang semangat menemani adik-adik untuk mengikuti ibadah ini. Baik adik-adik, kira-kira Kak, siapa ya yang kemarin udah mengirimkan video ayat hafalannya? Siapa ya Kak ya? Nah, terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya minggu lalu. Jangan lupa ya untuk mengirim videonya habis ibadah ini. Oke Kak, siap deh. Nah adik-adik, kita langsung aja ya, kita saksikan video ayat hafalan adik-adik sekolah minggu berikut ini. Cek it out. Titus 2 ayat 12a. Ia jari dohita mariteon hidup ni uhuni manalakon uhun naso daulat apa hisap-hisap ni duniaon. Amin. Titus 2 ayat 12a. Ia jari dohita marhitehon hidup ni uhurni marnalangkon uhurna sodaulat apa hisap-hisap duniaon. Amin. Titus 2 ayat 12a. Lajari dohita marhitehon hidup ni uhurni marnalangkon uhurna sodaulat ampa hisap-hisap duniaon. Titus 2 ayat 12. Ya jari dohita marhiteon hidup ni uhur ni marnalangkon uhur nasodaulat apa hisap-hisap duniaon. Amin. Titus 2 ayat 12a. Ia jari dohita marhitehon hidup ni uhurni marnalangkon uhur nasodaulat apa hisap-hisap duniaon. Amin. Titus 2 ayat 12a. Ya jari dohita on marhitehon hidup ni uhurni marnalangkon uhur naso daulat apa hisap-hisap duniaon. Terima kasih. Titus 2 ayat 12a. Dia mendidik kita supaya kita tidak melakukan kefasikan dan dan keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana. Amin. Titus 2 ayat 11a. Ia didik kita jauhi ikan dan ainan mawi dan apa yaita dan ana. Amin. Titus 2 ayat 12a. Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana. Amin. Titus 2 Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan hidup bijak. Amin. Titus 2 ayat 12a. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi dan supaya kita hidup
bijaksana. Terima kasih. Titus 2 ayat 12a. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana. Amin. Titus 2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana. Amin. Titus 2 ayat 12a. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana. Amin. Titus 2 ayat 12a. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi dan kita hidup bijaksana. Amin. Adik-adik yang di rumah masih bersukacita ya. Nah, tema kita minggu ini adalah pintar. Nah, adik-adik, pintar itu sama dengan pandai. Kalau dalam bahasa Simalungunnya itu adalah jago. Tapi ingat adik-adik, bukan jago-jagohonnya ataupun sok-sokan. Nah, siapa di sini adik-adik sekolah minggu yang pintar? Iya Kak, adik-adik sekolah minggu tidak hanya pintar, tapi juga rajin belajar, pintar bernyanyi, pintar menghafal ayat hafalan firman Tuhan. Oh iya ya Kak, kakak ini lupa loh Kak. Nah adik-adik, karena adik-adik sekolah minggu khususnya di KPS semuanya pintar-pintar. Ingat, jangan sampai kepintarannya itu dijadikan untuk hal yang buruk ya. Tapi jadikan kepintaran itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan ada anak-anak sekolah minggu yang pintar sampai merendahkan teman-teman yang lebih bodoh. Ingat ya adik-adik? Iya Kak, siap. Oh iya ya Kak, kakak ini lupa. Nah adik-adik sekolah minggu, karena semuanya udah pintar, ingat jangan ada yang sampai sombong karena pintar. Tapi jadikan semua kepintaran adik-adik sekolah minggu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat ya adik-adik, setiap orang punya kelebihan masing-masing. Iya Kak, siap. Mari adik-adik di rumah kita angkat satu pujian Au Sekolah Minggu. Kata
10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Adik-adik yang dikasih Tuhan, siapa yang mau jadi pintar? Nah, tentunya semua adik-adik ingin pintar dong. Kakak sendiri aja ingin pintar. Iya loh Kak, tidak hanya pintar ya, kita juga harus rajin berdoa, kita juga harus rajin membaca kitab suci. Oke Kak, siap. Pasti adik-adik bakalan ingat itu Kak. Karena itu adik-adik, mari kita angkat lagu pujian, baca kitab suci. Salam adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Hari ini Bang Edi akan bersama-sama adik-adik lagi ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini sangat berguna untuk kita, untuk abang dan untuk adik-adik semua. Hari ini tema kita adalah mengenai anak pintar akan menjadi berkat. Anak pintar akan menjadi berkat. Amin. Adik-adik menjadi anak pintar ya, dan adik-adik akan menjadi berkat nantinya. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas minggu pagi hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan, memberikan kami waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, bukakan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau yang pimpin dari awal sampai akhir, urapi juga Bang Edi yang menyampaikan firman-Mu, agar apa yang keluar dari mulut Bang Edi, itu hanya kebenaran yang daripada-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 10. Matius 2 ayat 1 sampai 10. Ayo adik-adik buka Alkitabnya di rumah ya. Udah ketemu? Yang sudah ketemu katakan haleluya. Ya, dari sini Abang Edi bacakan Matius 2 ayat 1 sampai 10. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak.
Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, memasukkannya dalam hatinya, memeliharanya, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Adik-adik, nah, firman Tuhan pagi hari ini ya, itu biasanya dikotbahkan pada saat Natal, adik-adik. Ya, dikotbahkan pada saat Natal, ya. Di mana di situ diawali tadi kelahiran Tuhan Yesus. Tapi pada pagi hari ini kita tidak membicarakan Natal, karena Natal belum tiba toh. Nah, tapi dari firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan mengajari kita hal yang sangat menarik. Tema kita adalah anak pintar akan menjadi berkat. Ya, adik-adik, anak pintar akan menjadi berkat. Bagaimana nanti anak pintar menjadi berkat ya? Nah, adik-adik, abang mau tanya, apakah adik-adik ingin menjadi anak yang pintar? Tentu mau dong ya. Siapa yang tidak mau menjadi pintar ya? Siapa yang mau jadi bodoh gitu? Enggak kan? Semua kita inginnya pintar. Abang mau tanya lagi. Adik-adik tahu nggak sih apa artinya pintar? Atau ada nggak kata lain yang digunakan untuk mengetahui atau persamaan dari kata pintar? Tahu nggak? Pasti tahu ya. Nah, pintar itu adik-adik ya, sebetulnya pintar itu bisa dikatakan pandai gitu kan. Pandai itu apa? Pandai itu misalnya cepat memahami, ya, cepat mengerti. Ketika guru misalnya menyampaikan pelajaran, dia gampang mengerti, ya, cepat menangkap pelajaran. Nah, itu disebut pandai. Dan bisa juga disebut dia cerdas ya. Cerdas ya. Di samping itu, kata pintar pun bisa diartikan juga dengan kata cerdik. Cerdik itu apa? Banyak akal misalnya. Banyak taktik gitu ya. Itu cerdik. Nah, kata lainnya dari kata pintar adalah mahir gitu ya. Adik-adik mungkin pernah dengar kata mahir. Mahir itu apa sih? Mahir itu adalah seseorang melakukan atau mengerjakan sesuatu dengan terampil, ya, dengan terampil. Misalnya dia terampil main piano, tung tung gitu kan, itu namanya mahir, ya. Mahir main piano, mahir main gitar gitu, sampai melodi segala macam, itu disebut dengan mahir ya. Dan bisa juga disebut berhikmat atau bijaksana. Jadi berhikmat atau bijaksana itu kumpulan dari kepandaian, kecerdikan, kemahiran tadi, tapi itu digunakan, semua pengetahuan itu digunakan dengan benar dan tepat kegunaannya. Digunakan untuk hal yang baik gitu. Itulah berhikmat atau bijaksana namanya adik-adik. Nah, jadi apa sih pintar itu? Pintar itu tadi itu mengetahui, mengerti, menguasai sesuatu. Dengan cara apa dia melakukan itu? Dengan cara mempelajarinya, dengan berlatih adik-adik. Nah, adik-adik, tadi udah tahu kita kata pintar kan? Nah, sekarang abang mau tanya lagi. Kenapa adik-adik ingin pintar? Ini pertanyaan penting nih. Kenapa adik-adik ingin pintar? Apa sih tujuannya adik-adik ingin belajar, berlatih, sehingga jadi pintar? Nah, sama adik-adik, sama ya. Misalnya kayak orang Majus tadi ya, mereka juga itu adik-adik
punya tujuan. Nah, adik-adik pintar tujuannya tentu ada. Adik-adik misalnya nanti ingin jadi dokter, adik-adik ingin jadi guru, atau nanti ingin jadi pilot gitu kan, atau bisa bermain piano dengan mahir, atau bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Nah, itu semua tujuannya apa? Tujuan dari pintar tadi. Kenapa ada adik ingin pintar? Itulah tujuannya. Ada tujuannya. Ada tujuan adik-adik ingin menjadi pintar. Nah, adik-adik, abang ulangi, sama seperti orang Majus tadi, adik-adik. Mereka juga punya tujuan, adik-adikku. Mereka punya cita-cita. Mereka punya tujuan. Kalau kita baca tadi di Matius 2 ayat 1 sampai 10 itu, ya. Mereka punya cita-cita. Apa tujuan mereka, adik-adik? Apa cita-cita mereka di dalam firman itu? Mereka sangat ingin bertemu dan menyembah Tuhan Yesus, Raja yang orang Yahudi yang baru lahir itu. Jadi tujuan mereka adalah untuk bertemu dengan Tuhan. Tujuan mereka adalah untuk menyembah Tuhan atau Raja yang baru lahir itu. Itulah tujuan utama mereka, adik-adik. Nah, untuk mencapai tujuan itu, adik-adik, agar mereka ketemu Tuhan gitu kan, mereka tadi dikatakan mereka datang dari timur kan, dari timur Yerusalem gitu ya. Itu timur itu kira-kira saat ini itu lokasinya adalah daerah Persia atau daerah Irak lah saat ini, adik-adik. Jadi dari Irak lah mereka datang ke Yerusalem untuk melihat atau menyembah Tuhan yang baru lahir, Raja yang baru lahir itu. Nah, untuk mencapai tujuan tadi, untuk bertemu dengan Tuhan itu, adik-adik, mereka pun belajar, adik-adikku. Mereka belajar, berlatih, meneliti mengenai perbintangan. Kenapa abang bilang meneliti perbintangan? Mereka meneliti perbintangan karena mereka tahu nanti dari bintang-bintang itu, dari jenis-jenis bintang itu, adik-adik, ya. Maaf nih, kalau misalnya kayak gini, dari sebagian banyaknya bintang ini, adik-adik, maaf, dari sebegini banyaknya bintang-bintang ini, mereka meneliti, mereka tunjukin, oh ini bintang ini, oh ini bintang itu, ini mungkin Scorpio, ini mungkin Taurus, gitu kan. Mereka mempelajari, mereka meneliti semua bintang-bintang di langit dengan seksama, adik-adik. Sehingga dengan mempelajari, dengan mereka meneliti, mereka menjadi sangat ahli mengenai bintang. Mereka sangat ahli mengenai perbintangan. Makanya mereka disebut dengan ahli astronomi. Jadi mereka ini orang-orang pintar di bidang perbintangan, ya adik-adik. Oleh karena kepandaian mereka itu, adik-adik, maka orang-orang Majus ini disebut orang pandai, disebut orang bijaksana, adik-adik. Nah, dari hasil kepandaian mereka ini, ketika suatu saat mereka melihat bintang yang spesial di langit, seperti ini, adik-adik, mereka melihat spesial, ada bintang spesial di langit, mereka dapat mengatakan bahwa bintang spesial itu menunjukkan lahirnya seorang raja. Ya, dari misalnya kita lihat ini, bintang yang memanjang ini, mereka dapat memastikan oleh kepandaian mereka bahwa itu menunjukkan lahirnya seorang raja, adik-adik. Wow, mereka sangat gembira, adik-adik, dan ingin segera bertemu dengan raja yang baru lahir tersebut. Dan mereka ingin menyembahnya, adik-adikku. Nah, adik-adik, akhirnya mereka mulai perjalanan mereka dari timur dengan mengikuti bintang tersebut, adik-adik. Mengikuti bintang tadi. Dan akhirnya mereka pun sampai di Yerusalem. Adik-adik, seperti abang bilang tadi, menurut para ahli, mereka itu berasal dari daerah Persia atau negara Irak saat ini, ya. Nah, adik-adik, kalau kita lihat ya, di sini misalnya ini perjalanan mereka itu, adik-adik, itu dengan menggunakan onta lah kita bilang, ya. Jadi dengan menggunakan onta, mereka menempuh perjalanan sejauh sekitar 1.600 km. 1.600 km. Kalau kalian bayangkan itu mungkin kira-kira dari Jakarta ke Medan. Ya, dari Jakarta ke Medan. Nah, sungguh jauh, adik-adik, ya.
mereka itu mau menyembah raja dengan naik onta. Naik onta pelan-pelan gitu adik-adik ya. Itulah. Jadi mereka tetap semangat ya adik-adik. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitung adik-adik, kalau misalnya dengan menggunakan onta ini, ya, dengan menggunakan onta dengan jarak 1.600 km, ya, itu kemungkinan mereka mencapai Yerusalem itu sekitar 60 hari adik-adik. Jadi kalau kecepatan orang onta itu per 1 kilometernya 15 menit gitu ya, itu kalau dihitung-hitung 1.600 km itu kira-kira 60 hari adik-adik. Ya, wow, lama sekali mereka di perjalanan ya, lama sekali. Tapi karena mereka ingin mencapai tujuan tadi, ingin mencapai tujuan itu bertemu dengan raja yang baru lahir itu, mereka tetap berjalan adik-adik, berjalan dan berjalan ya, dengan hati yang teguh, dan akhirnya mereka pun tiba di Yerusalem. Luar biasa ya adik-adik, perjalanan yang begitu lama dijalani oleh orang-orang pandai ini dengan setia. Amin. Mereka meskipun sejauh itu dengan naik onta pelan-pelan seperti itu, sejauh itu 60 hari kira-kira, begitu lama mereka jalani dengan setia. Tetap semangat mereka adik-adik. Tetap semangat. Itulah salah satu pembelajaran. Jadi mereka itu pantang mundur untuk mencapai tujuan. Ya, pantang mundur untuk mencapai tujuan. Nah, adik-adik. Nah, dari contoh orang Majusi ini adik-adik, kita bisa belajar bagaimana agar adik-adik menjadi pintar. Ya, kita bisa belajar bagaimana agar adik-adik bisa menjadi anak pintar. Apa kira-kira yang bisa kita contoh dari orang-orang Majusi yang pintar tadi adik-adik, sehingga bisa mencapai cita-cita adik-adik ya, dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tadi kan katanya kan anak pintar menjadi berkat. Jadi ketika adik-adik pintar, itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana caranya? Nah, dari firman Tuhan tadi adik-adik, dari firman tadi abang ambil 3 poin adik-adikku. Ya, abang ambil 3 poin dari firman tadi. Yang pertama, belajar, berlatih, meneliti bintang-bintang. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Majusi itu. Mereka belajar, berlatih, meneliti bintang-bintang tadi. Mereka lihat itu bintang-bintang itu ya, yang kecil-kecil sebegitu banyaknya di langit. Oh, ini bintang ini, itu bintang itu. Mereka pelajarin. Sehingga ketika suatu muncul nih bintang yang khusus ini, mereka udah paham adik-adik. Oh, itu menandakan sesuatu katanya kan. Jadi mereka belajar, berlatih ya adik-adik, meneliti bintang-bintang. Di ayat 2 tadi dikatakan mereka melihat bintangnya di timur. Mereka melihat bintang ini di timur adik-adikku. Nah, kalau melihat, ketika mereka lihat berarti kan udah paham mereka. Bagaimana mereka paham? Melihat, langsung mereka bilang itu bintangnya. Maksudnya bintang Tuhan gitu loh. Itu bintang raja itu katanya. Tentu karena mereka sudah belajar adik-adik. Belajar, berlatih untuk membedakan bintang-bintang itu. Itulah yang mereka lakukan. Karena mereka sudah mempelajari, sudah berlatih mengenali bintang-bintang di langit. Dan ketika mereka melihat bintang yang spesial itu, mereka tahu dan yakin itu tanda kelahiran raja yang ditunggu-tunggu itu. Nah, adik, cara pertama buat adik-adik, buat kita, buat abang untuk menjadi pintar adalah belajar adik-adik. Berlatih. Belajar dan berlatih. Belajar dan berlatih. Jadi ketika pulang dari sekolah adik-adik, di rumah pelajarin lagi pelajarannya gitu kan. Buka lagi bukunya. Kalau tadi habis kursus bahasa Inggris, di rumah latih lagi gitu, sehingga nanti kalian akan lancar. Kalian akan pintar gitu ya. Cara pertama tadi adalah belajar dan berlatih berulang-ulang. Amin. Belajar dan berlatih berulang-ulang. Yang kedua adalah bertanya atau meminta keterangan. Tadi di ayat 4 dan 5 dikatakan, atau di ayat 1 ya, ayat 2, maaf, ambil dulu Alkitabnya. Di situ ayat 2.
dan bertanya-tanya katanya. Dan mereka bertanya-tanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Mereka bertanya-tanya, adik-adikku, meminta keterangan, ya. Jadi sesampainya mereka di Yerusalem, mereka bertanya, meminta keterangan, di manakah raja Yahudi yang baru lahir itu? Itu yang mereka lakukan, adik-adik. Nah, kita pun sebagai anak-anak Tuhan, ya, adik-adik, ya, harus mau bertanya, harus mau meminta keterangan. Jadi kalau kita itu nggak bertanya, itu seolah-olah kita udah pintar gitu loh. Jadi menggali, bertanya itu menggali, mencari informasi gitu loh, mencari tahu, itu bertanya, ya. Jadi di ayat 4 dan 5 dikatakan mereka bertanya atau minta keterangan kepada siapa? Mereka meminta keterangan kepada imam kepala. Ada kepalanya, jadi kepala imam gitu loh, imam kepala dan ahli Taurat. Ya, jadi bertanyanya pun ke orang, bukan orang sembarangan, ke ahli juga. Jadi kita pun kalau kita bertanya atau minta keterangan dari adik-adik, tanyalah orang ahlinya. Tanyalah orang yang paham di bidang itu. Kalau kita tanya orang nggak paham, itu sama aja kita buang-buang waktu. Ya, buang-buang tenaga. Jadi ketika kita bertanya, tanya yang udah ahli, tanya orang pintar, ya, yang sudah berhasil melakukannya. Itu langkah kedua, adik-adik. Jadi mereka pun bertanya kepada imam kepala. Kepalanya yang mereka tanya. Dan ahli-ahli Taurat katanya. Ya. Nah. Jadi itu dia. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, ini juga sangat penting. Cara yang ketiga adalah mengikuti petunjuk atau arahan Tuhan. Ya. Mengikuti petunjuk atau arahan Tuhan. Adik-adik, kalau abang bertanya, orang-orang Majus tadi dengan cara apa mereka, adik-adik, dalam perjalanan menuju Yerusalem? Melalui petunjuk bintang. Jadi bintang itu pun ikut berjalan gitu di depan mereka, adik-adikku. Jadi itu adalah petunjuk atau arahan dari Tuhan. Jadi orang-orang Majus tadi mereka berjalan mengikuti petunjuk Tuhan. Nah, adik-adik, di ayat 9 dikatakan mereka mengikuti bintang yang di timur itu. Mereka mengikuti bintang itu kemanapun bintang itu membawa mereka berjalan, ya. Bintang itu berjalan di depan mereka. Ya, bintang itu berjalan di depan mereka. Nah, yang ketiga, adik-adik, yang penting di sini sama seperti orang Majus, ya. Sama seperti orang Majus, ya. Mereka mengikuti petunjuk Tuhan. Mereka mengikuti arahan Tuhan. Nah, adik-adik, yang perlu adik-adik ketahui agar adik-adik menjadi anak yang pandai dan bijaksana nantinya, yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengikuti petunjuk Tuhan. Mengikuti petunjuk Tuhan. Jika orang Majus mengikuti petunjuk Tuhan melalui bintang tadi, nah, untuk kita saat ini apa petunjuk Tuhan, adik-adik? Apa petunjuk Tuhan buat kita? Petunjuk Tuhan buat kita adalah dengan belajar dan meneliti firman Tuhan. Belajar dan meneliti firman Tuhan yang ada dalam Alkitab, adik-adik, ya. Nah, kalau adik-adik baca di Amsal 1 ayat 7 dikatakan di sana, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut maksudnya di sini hormat kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, percaya tuntunannya. Yakini tuntunannya. Lakukan tuntunannya, itulah takut akan Tuhan. Jadi itu adalah permulaan pengetahuan, permulaan kepintaran. Di Amsal 2 ayat 26 juga dikatakan bahwa pengetahuan itu keluar dari mulut Tuhan. Bahwa ilmu pengetahuan itu keluar dari mulut Tuhan, adik-adik. Jadi oleh karena itu petunjuk kita saat ini, adik-adik, ya, dalam kita belajar, ya, dalam kita menjalani kehidupan kita adalah melalui firman Tuhan. Amin. Amin. Amin, ya. Nah, adik-adik, contohnya Salomo, adik-adik. Ketika awal-awal dia menjadi raja, adik-adik, Salomo, awal-awal dia menjadi raja di Israel, Tuhan datang kepada Raja Salomo pada saat dia bermimpi. Ketika itu Tuhan bertanya kepada Salomo, Salomo,
mintalah apa yang kau inginkan dari aku, kata Tuhan. Nah, di sini Salomo adik-adik sungguh luar biasa yang dia minta adik-adik. Yang diminta adalah hikmat dan pengetahuan dan kebijaksanaan. Nah, ketika dia meminta itu, hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan, Tuhan senang adikku. Makanya Tuhan memberikan dia hikmat, pengetahuan, dan kebijaksanaan itu. Makanya dikatakan di Alkitab kita bahwa tidak ada orang sepintar dan sebijaksana Salomo sebelum dia dan sesudah dia. Itulah luar biasanya Tuhan adik-adikku. Ya, Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin. Amin. Nah, adik, yang kelima adik-adikku ya. Yang terakhir nih, apa sih gunanya kita menjadi anak pintar? Ketika kamu belajar, ya berlatih tadi, mengikuti petunjuk Tuhan, itu apa gunanya kamu menjadi anak pintar? Yang pertama adik-adik ya, pertama, melalui pengetahuanmu, engkau bisa mencapai cita-citamu. Itu yang penting dulu. Seperti Tuhan tadi. Melalui pengetahuan, kepintaranmu, engkau bisa mencapai cita-citamu. Cita-citamu jadi dokter misalnya tadi, cita-citamu jadi guru, jadi pilot, kamu akan bisa mencapainya. Itu ketika kamu pintar. Yang kedua, gunanya atau untungnya menjadi anak pintar ya, hasil yang kita hasilkan itu lebih baik dan lebih besar. Hasil yang kita hasilkan itu lebih baik dan lebih besar. Nah, adik-adik, abang mau kasih contoh ya. Nih, jadi kalau kita misalnya kita ambil contoh petani adik-adik, ini petani nih, petani ya. Jadi di sini ada dua jenis petani adik-adik. Ya, yang ini petani dengan menggunakan tenaga tangan aja adik-adikku. Nah, menggunakan tangan doang mereka. Sementara di sini petaninya ini menggunakan alat berat adik-adikku. Nah, tentunya alat-alat berat ini diciptakan oleh orang pintar kan? Diciptakan oleh orang pintar. Adik-adik, kira-kira dari dua gambar ini, yang mana paling banyak hasilnya adik-adikku? Yang mana paling banyak? Tentu ini. Jadi, kegunaan kepintaran itu tadi, ini ada orang pintar yang menciptakan mesin ini, sehingga mesin ini yang diciptakan oleh orang pintar tadi menjadi berkat bagi orang lain. Jadi orang pintar ini yang menciptakan mesin ini adik-adikku, dia menjadi berkat bagi para petani-petani. Kenapa? Dengan menggunakan ini, para petani bisa menggarap lebih luas, bisa menghasilkan lebih banyak. Itulah keuntungan kedua adik-adikku ya. Keuntungan kedua ya, hasilnya lebih banyak, lebih besar, dan lebih baik. Yang ketiga, keuntungannya adik-adikku, kepintaran itu bisa menciptakan penghematan. Ngerti nggak penghematan? Atau menghemat waktu dan biaya. Nah adik-adik, kalau dari contoh tadi ya, adik-adik, orang Majus tadi dari Irak sana, dia naik onta ke Yerusalem adikku. Jaraknya 1.600 km. Jadi tadi abang bilang 1.600 km ini dengan menggunakan onta ini, mereka menempuhnya selama 60 hari. Kira-kira selama 60 hari ya. Sungguh lama sekali adikku. Waktunya lama sekali. Nah, berkat ada orang pintar saat ini adikku ya. Berkat ada orang pintar, ada yang menciptakan pesawat seperti ini adikku. Ini yang menciptakan pesawat ini tentu orang pintar nih. Anak pintar yang menciptakan pesawat ini. Sehingga waktu yang ditempuh misalnya dari Irak sana ke Yerusalem dengan menggunakan pesawat ini, itu cuma butuh 2 jam. 2 jam saja adik-adikku. Jadi bayangkan ya, perbedaannya naik onta dengan naik pesawat. Itulah kegunaan kepintaran. Kepintaran itu menciptakan sesuatu yang baru seperti pesawat ini, sehingga itu memudahkan orang lain kemana-mana, sehingga itu memberkati orang-orang. Jadi orang-orang tadi yang harus melakukan perjalanan berhari-hari ya, dengan menggunakan pesawat dia cuma butuh 2 jam. Jadi orang-orang itu menghemat waktu yang sangat banyak sekali.
Itulah kegunaan kepintaran adikku. Ya, menghemat waktu dan biaya. Tentunya biaya yang keluarkan, uang yang dikeluarkan pun lebih sedikit. Amin. Itulah kegunaan kepintaran. Terakhir adikku, semua hal-hal tadi ya, pengetahuan-pengetahuan tadi, ya, kepintaran-kepintaran tadi, dengan orang menciptakan pesawat, orang menciptakan mesin pertanian, itu menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kepintaran itu kalau digunakan dengan baik itu menjadi berkat untuk orang lain. Ya, menjadi berkat. Oke. Contoh lain, Thomas Alva Edison menciptakan listrik adik-adikku. Dengan listrik kita di rumah ini adik-adik yang dengan cuaca yang sangat panas misalnya kan, dengan listrik kita bisa pakai AC sehingga hidup kita lebih nyaman. Nah, itu namanya memberkati orang lain. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan buat kita. Firman Tuhan mengajar adik-adik seperti orang Majus tadi, ya. Orang Majus bagaimana dia belajar, meneliti, bagaimana dia itu berlatih gitu adik-adik. Ayo kita lakukan seperti itu. Nah, sebagai penutup adik-adik, untuk menjadi pintar adik-adik yang pertama, adik-adik harus ingat ya, lakukanlah hal ini. Apa itu? Mempelajari dan mengikuti perintah Tuhan. Kalau orang Majus tadi mengikuti petunjuk Tuhan melalui bintang tadi, kalau kita saat ini mempelajari atau mengikuti petunjuk Tuhan itu melalui firman-Nya, firman yang ada dalam Alkitab. Adik-adik, Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang sangat baik, yang sangat menyayangi adik-adik. Tuhan Yesus itu menginginkan adik-adik semua menjadi anak-anak yang pintar. Ya. Dia ingin adik-adik tahu bahwa Tuhan Yesuslah sumber ilmu pengetahuan. Daripadanya lah datang kepandaian adik-adik. Jadi seperti firman Tuhan tadi, semua ilmu pengetahuan datang dari mulut Tuhan Yesus. Oleh karena itu, belajar firman Tuhan. Sehingga Tuhan akan berikan kamu hikmat, memberikan kamu kebijaksanaan ya. Jadi mulai hari ini, mulai serius, mulai tekun, mulai continue untuk membaca firman Tuhan. Itu pertama. Yang pertama ya. Yang kedua, yang harus adik-adik lakukan, belajarlah yang rajin. Belajarlah yang rajin di sekolah. Ya, dengarkan guru-guru waktu menerangkan ya. Terus ulangi lagi di rumah adik-adik. Terus belajar kepada ahlinya. Belajar bertanya kepada ahlinya. Ada pepatah yang mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Tapi bertanya kepada ahlinya. Jangan bertanya kepada sembarang orang. Bertanya kepada yang tidak tahu itu namanya kesia-siaan aja. Buang-buang waktu. Amin. Buang-buang waktu. Jadi kita bisa belajar dari guru-guru kita, bertanya kepada guru-guru kita, guru-guru sekolah minggu, dari pendeta, dari orang tua kita, ya adik-adik. Amin. Nah, adik-adik, dengan kepandaian adik-adik, nanti adik-adik akan menjadi berkat bagi orang lain. Sama seperti pencipta pesawat tadi, yang menjadi berkat bagi orang-orang menggunakannya, di mana perjalanan mereka menjadi cepat dan singkat. Demikian juga adik-adik nanti, kalau kepintaran adik-adik itu adik-adik gunakan untuk yang baik, ya, untuk menghasilkan yang baik, yang berguna bagi orang lain, adik-adik artinya menjadi berkat bagi orang lain. Nah, hal yang penting lagi, Abang sampaikan ya, di Amsal 22 ayat 29 adik-adik dikatakan di sana, orang pintar atau orang yang cakap, yang bagus dalam pekerjaannya, katanya orang-orang itu berdiri di depan raja-raja. Jadi orang-orang pintar itu pasti berdiri di depan raja-raja. Raja-raja itu maksudnya di depan pemimpin-pemimpin adikku. Contoh misalnya Pak Nadiem Makarim sekarang kan, Menteri Pendidikan kita. Masih muda adik-adik, dia berdiri di depan Pak Jokowi. Itulah maksudnya. Orang-orang pintar, orang pandai, yang cakap dalam pekerjaannya katanya berdiri di depan para raja-raja. Terus di Amsal 11 ayat 29 dikatakan juga di sana, tetapi orang bodoh menjadi budak orang pintar. Jadi Tuhan Yesus tidak menginginkan anak-anaknya bodoh. Karena apa?
Di Amsal tadi dikatakan, Amsal 11:29, orang bodoh menjadi budak orang pintar. Jadi kalau kamu pintar, ya kita pintar adik-adik, kita tidak akan menjadi budak adik-adik. Kita akan menjadi tuan adik-adik. Itulah firman Tuhan buat kita pagi hari ini adikku. Tuhan Yesus menginginkan adik-adik pintar. Oleh karena itu, ya berdoa pada Tuhan, belajar firman-Nya, kenali Dia, ya mulai rajin baca firman, renungkan, dan berlatihlah yang rajin agar adik-adik menjadi pintar dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau mencontohkan kepada kami orang-orang Majus dari timur. Bagaimana mereka belajar meneliti bintang-bintang Tuhan. Meneliti, mempelajari bintang-bintang di langit sana. Sehingga mereka dapat membedakan bintang yang satu dengan bintang yang lain. Dan ketika mereka melihat bintang yang spesial itu, mereka mengetahui bahwa Raja Yahudi telah lahir. Juru selamat telah lahir. Tuhan Yesus telah lahir. Demikian jaga kami Tuhan Yesus. Kami juga telah belajar untuk mencontoh orang-orang Majus tadi. Agar kami juga Tuhan menjadi orang-orang pintar seperti orang Majus. Dengan kami belajar dan kami berlatih. Kami mau bertanya, meminta keterangan kepada orang lain. Terlebih Tuhan mengikuti petunjuk-Mu. Materaikan firman-Mu Tuhan dalam hati kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sekarang mari kita kumpulkan persembahan kita. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, adik-adik, tadi kan dalam versi bahasa Indonesia. Sekarang dalam versi bahasa Simalungun. Poda sada ayat pitu. Biar mangidah jawabado palmaani habotohon. Halakna bodoh teos do umurni banding hapentaran pakon pangajaran. Kami dari ayat sekolah selamat ulang tahun kakak, Baik adik-adik, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami, berkati orang tua kami, memberkati kakak-kakak kami Tuhan, abang-abang kami, guru sekolah minggu,
kakak kami guru sekolah minggu yang telah mengajar kami. Terima kasih ya Bapa, pada kesempatan ini pun kami menyerahkan persembahan kami kepadamu. Tuhan berkatilah persembahan ini Bapa, agar persembahan ini dapat digunakan untuk kemajuan kerajaan Allah di muka bumi ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi ya Tuhan. Berkati berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, pada pagi ini juga kami berdoa untuk anak-anak kami, anak sekolah minggu Tuhan. Meskipun kami saat ini masih belajar dan beribadah melalui online ini Tuhan, Tuhan Engkau berkati adik-adik kami semua, berikan kesehatan, berikan hikmat pengetahuan ya Tuhan, serta berikan senantiasa semangat untuk tetap belajar dari rumah meskipun itu melalui online. Berkati guru-guru mereka Tuhan, agar guru-guru mereka pun dapat memberi mereka pelajaran dengan baik. Terima kasih Bapa, berkati pendeta kami, berkati majelis kami Tuhan, berkati mereka semua. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk negara kami. Tuhan berkati presiden kami, berkati wakil presiden kami Tuhan, berikan hikmat, kebijaksanaan dalam mereka memimpin negara kami ini Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami juga ya Bapa. Demikian juga pada kesempatan ini Tuhan, kami mohon Tuhan, lalukanlah pandemi corona ini dari antara bangsa kami Tuhan, dari negara kami ini, sehingga kami dapat nanti bersekolah lagi dengan normal Tuhan, dapat bertemu teman-teman di sekolah, dan kami pun dapat beribadah di gereja bersama-sama. Tolonglah kami Tuhan, temukanlah dari orang-orang Tuhan yang saat ini sedang meneliti, ya Bapak, meneliti untuk mendapatkan obat COVID itu Tuhan, vaksin COVID itu Tuhan, berikan mereka hikmat, tunjukkan apa Tuhan yang bisa digunakan sebagai vaksin COVID ini. Terima kasih Bapak, ini doa kami kepadamu yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, kesetia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dari Roh Kudus beserta kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekolah Minggu. Terima kasih kami dari Seksi Sekolah Minggu untuk Abang Kameramen, juga Kakak Editor yang cantik. Nah, adik-adik Sekolah Minggu, sekali lagi Kakak ingatin, jangan lupa untuk like dan